Kita kedatangan tamu dari timnya Pak Dwi. Amin. Nggak tahu dari Komsel apa ya? Live service ya. Fish damai ya. Kita akan bersama-sama, kebetulan bulan ini ya, bulan akhir bulan lalu kita mau merayakan kenaikan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan kita ada bersama-sama dengan mereka. Amin. Ya. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kalau Engkau baik, sangat baik menyertai kami. Kami tahu Engkau ada di sini. Kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Ibadah Paskah, di mana kami mau mengingat kebangkitan-Mu yang ajaib itu dalam kehidupan. Biar pribadi lepas pribadi kami akan terus bangkit. Dan kami mau datang menyembah Engkau, datang meninggikan Engkau, datang memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, sertai ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau datang menyembah Engkau. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Kita angkat pujian. Kau baik Tuhan, Engkau baik dan sangat baik. Mari biar hatimu menyembah Dia, hatimu meninggikan Dia, memuliakan Dia. Karena kami tahu Engkau Allah yang disembah, Engkau Allah yang ditinggikan, dimuliakan. Hari ini kami datang merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami mau berkata kepada-Mu, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur
kemenangan bagi kami. Karena kebangkitan-Mu itu ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Berikan lagi bagi Tuhan. Saudara percaya, kalau dari utara, barat, selatan, ada kekuatan ilahi menyertai kita. Karena apa? Karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Berikan bagi Tuhan. Dari utara dan barat. Musik. Ayo teman-teman. Ya. Dan saya yakin kita sudah dibangkitkan. Amin. Amin. Tuhanlah kekuatanku. Musik. Hanya
Engkau. Kami meninggikan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Liput. Sorry panas ya? Panas nggak? Nggak. Dingin. Silakan Ibu Teo. Dingin. Ya. Mau lagi? Mau. Oh, jangan. Kalau ayo kok mau. Ya. Ibu Vero akan membawa pujian yang dia ciptakan sendiri. Amin. Di mana lagu ini jadi favorit buat dia dan jadi berkat buat kita juga ya ATM Anugerah Ministry mengenai kematian Tuhan Yesus Kristus, dan kita percaya kematian itu bukan akhir segala-galanya bagi Tuhan Yesus Kristus, tetapi membawa kemenangan bagi kita. Amin. Amin. Baik dia. Sama-sama Bapak Ibu, mengapa Yesus mati di Kalvari, mengapa Dia menderita sengsara, saat cinta dunia hingga Dia putranya
lagu ini akan jadi berkat buat kita. Mungkin tim dari kami. Ya, silakan. Atau puji-pujian Pak, bisa Bapak Ibu. Apa? Silakan. Biar tunanetra yang ngiringin nggak apa-apa. Tunanetra ya, lihat kok. Yang gigit. Wah, gitu Pak. Kita. Yuk, silakan. Hey. Gak apa-apa, satu aja dulu ke depan. Silakan. Satu aja dulu ke depan. Kalian diperkenalkan namanya. Silakan. Ya, sambil mempersiapkan lagunya, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya. Amin. Buat Bapak Ibu kalian semua di tempat ini yang sudah menyambut kami. Kami dari Lifestyle Peace atau damai kalau dalam bahasa Indonesianya. Gereja kami di Lifehouse Ministry, ya sama-sama ministry. Cuma di sana Lifehouse, di sini anak terang ya. Amin. Sungguh kami merasa bahagia sekali hari ini bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu semua. Biar hari ini kita sama-sama bisa ibadah bersama. Amin. Amin. Kalau sudah, saya mengundang teman-teman Lifehouse semua. Silakan. Mari kita sama-sama maju ke depan. Kita nyanyi. Kak, lagunya apa?
kasih buat pujiannya. Dan berikut saya panggil yang satu-satunya di sini, Edo dari Papua. Ini Pak Guru kita. Ini bukan diimport, tapi diekspor. Silakan. Dia akan membawa satu sajak atau pujian atau puisi. Saya tidak tahu apa yang akan nanti dia kata-kata. Iya. Dipanggil Pak Hulu juga. Silakan. Ini sebenarnya bukan bentuk puisi, tapi pesan yang dalam bentuk tulisan. Jadi saya bukan seorang hamba Tuhan, tapi barangkali mungkin bisa didengar baik-baik saja. Amin. Karena tadinya tuh saya mau baca waktu itu di Paskah Agung, tapi karena ini sudah lewat, tapi karena dipanggil Chenli, akhirnya saya baca yang ini juga. Beginilah, tolong diiringi pelan-pelan saja. Carilah Tuhan Allahmu selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Maka sebaiknya orang fasik meninggalkan jalan-jalannya, dan orang jahat meninggalkan segala rancangannya. Sebab bukan karena perbuatan baik atau kurban bakaranmu yang menjanjikan keselamatan bagimu, akan tetapi oleh karena pengampunan atas segala dosa-dosamu, dan oleh karena kasih setia dan kemurahan Allah yang menghendaki manusia ciptaannya itu kembali kepadanya. Sebab manusia itu sudah tersesat di bawah alam maut, apalagi bagi mereka yang masih hidup di bawah peraturan hukum Taurat, dan yang masih juga memberlakukan tata cara hukum Taurat dengan segala pengaruhnya. Sekali lagi, mereka itu jangan keraskan hati, tegar tengkuk atau keras kepala, seperti moyangmu terdahulu dalam perjanjian lama. Sebab dengarkanlah dan camkanlah baik-baik bahwa perjanjianku atas umatku tidak akan berakhir dan tidak akan pernah berlaku surut sebagaimana awal penciptaan langit dan bumi. Lalu aku menetapkan manusia sebagai makhluk tertinggi di antara segala makhluk lain, hingga sekarang tidak berubah. Kendati kini aku telah dekat dengan umatku, bahkan umatku tidak lagi bersusah payah dalam menetapkan iman dan pengharapan mereka.
Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa. Karena dosa, ia menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging. Maka sudah sepatutnya manusia melihat, memandang, dan bersandar dekat kepadanya. Dialah Yesus Kristus. Dialah jawaban atas segala perkara antara Allah, manusia, dan dunia. Semua itu telah selesai di atas kayu salib. Dialah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Amin. Berikan yang kembali Tuhan. Luar biasa. Ya, kita import dari Papua puisinya. Luar biasa ya. Ya, biasa di luar katanya. Saya begini teman-teman. Edo ini waktu kami penginjilan ke Papua, ya, ada kesaksian yang saya percaya itu dari Tuhan. Ya, kami pergi pelayanan di Papua, terus kami tiba dari Jayapura, pelayan Jayapura, langsung kami naik pesawat ke Biak. Ya, nah rencana dari Biak mau ke satu pulau lagi naik kapal laut. Nah, kami sudah ada di pelabuhan. Semua sudah ada di pelabuhan. Tim dari tunanetra itu ada semuanya ada 19 orang. Ya, saya bawa mereka sudah standby mau naik di kapal. Nah, saya nggak tahu kok Edo nangis-nangis. Ya kita kan nggak lihat. Kenapa dia nangis? Ternyata apa? Berapa tahun dia nggak ketemu sama adiknya dia. Wow. Adik asli, adik kandung. Saudara tahu di banyak orang begitu. Apalagi Edo hitam bisa masih lihat loh saudaranya. Amin. Emang ya, saudaranya. Iya benar. Kak, penumpang lagi turun semua. Kita lagi nunggu juga supaya habis mereka turun kita naik. Nah di situ benar-benar kalau bukan Tuhan dia nggak ketemu sama Edo atau Edo nggak ketemu sama saudaranya. Di situ kayak sinetron tangis-tangisan. Karena ada berapa tahun nggak ketemu sama adiknya ini. Edo ada di Jakarta, adiknya ada di Papua. Dan nggak tahu Edo udah nggak pulang berapa tahun. Adik kandungnya saudara, pas turun dari kapal, saling mungkin adiknya tatap-tatapan, ini kakak saya apa bukan? Baru ditanyain sama salah satu teman kita, betul gak ini si Edward Redengo? Iya dia Edo, kata panggil Edo. Baru disapa, baru ketemu mereka. Sambil nangis-nangis saya bilang ini udah kayak sinetron aja. Benar itu kesaksian nyata loh. Di sekian ribu orang yang turun dari kapal, dia bisa ketemu dengan saudaranya. Waduh, saya bilang ini kalau bukan Tuhan. Akhirnya adiknya tinggal di Biak, kita langsung naik kapal ke salah satu pulau lagi. Dan puji Tuhan, si Edonya bisa tinggal berapa bulan lagi di Papua ya. Saya tinggalin, kita pulang lah. Ngapain mau nunggu dia, gitu kan? Akhirnya kita pulang, selesai misi kita pulang, ya udah. Puji Tuhan, dia suka cita loh, ketemu dengan kakak adiknya dengan kakaknya. Karena ada berapa tahun gak ketemu. Dan itu kalau bukan Tuhan siapa ya? Itu semua Tuhan ya, amin. Baik, terima kasih semuanya. Kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Anggi. Mari teman-teman kita persiapkan hati kita
untuk kita bisa mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu iya dan amin, yang menjadi dasar dalam kehidupan kita, yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Silakan. Ya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dan teman-teman, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan sebelum nanti kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk kasih-Mu. Kami bersyukur Amin. kami punya Allah seperti ini. Haleluya. Engkau Tuhan Allah kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Amin. Sekalipun kami berjalan dalam lembah Tuhan, kami tahu Engkau beserta kami. Engkau senantiasa menyertai setiap kami, menuntun langkah kami. Sungguh kami bersyukur buat semuanya Bapa. Saat ini kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat, dan kami mau mendengar suara-Mu. Amin. Buka telinga kami, buka Tuhan malam hari kami. Buat sungguh-sungguh Tuhan kami menangkap. Mari Bapak mendengarkan sekali lagi suara-Mu buat setiap kami. Ya, setiap ibadah ini Tuhan, agar setiap firman yang kami dengar bukan sekedar rutinitas, tapi sungguh kami rindu mendengar Engkau karena perkataan-Mu. Sepatah kata saja yang keluar daripada-Mu menghidupkan setiap kami. Sepatah kata saja yang berasal dari-Mu membangkitkan setiap kami. Mari Tuhan berbicara. Mari Tuhan berbicara di dalam setiap kami dan materaikan semuanya. Amin. Ajari kami Roh Kudus untuk melakukan apa yang Kau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah. Kita bersyukur sungguh bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia. Dia memberikan segala-galanya buat kita. Dan sekalipun kita berjalan dalam berbagai kesulitan, berbagai pergumulan, Dia Tuhan yang berjanji bahwa Dia menyertai kita dan janjinya itu kekal. Janjinya itu tetap, dan sekalipun Dia gak pernah meninggal. Kita mau nyanyikan lagu ini, sekalipun ku berjalan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu Tuhan tetap menyertai
surga, kami bersyukur Tuhan bahwa sore hari ini kami boleh bersama-sama berfellowship di tempat ini. Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami dan layakkan kami untuk datang menghadap kehadiran-Mu. Biarlah Tuhan, kami mempersiapkan hati kami menjadi tanah yang subur untuk setiap firman Tuhan yang kami dengar, Tuhan. Biarlah Roh Kudus menuntun kami dan senantiasa mengajar kepada kami bahwa firman Tuhan adalah pelita dalam kehidupan kami, yang senantiasa menjadi terang dalam menuntun kehidupan kami menuju apa yang Tuhan rencanakan buat kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami duduk diam mendengarkan firman Tuhan, dan kami mau berdoa Bapa, kiranya ada roh jahat yang ingin mengambil benih-benih firman Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami satukan hati, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya roh Tuhan saja yang berbicara, dan biarlah hamba-Mu ini diperkenankan untuk menyampaikan sebagian daripada firman Tuhan. Kami sambut firman Tuhan menjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Kita mau sama-sama belajar sebagian daripada firman Tuhan, dan ini berkenaan dengan perayaan Paskah. Amin. Jadi di tempat ini sedang merayakan Paskah. Kita tahu bahwa Paskah adalah momen untuk mengingat kembali akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Di mana Tuhan sudah mengorbankan seluruh apa yang dimiliki untuk menyelamatkan umat manusia, dan bahkan sudah memperoleh kemenangan dalam kebangkitannya. Lalu yang menjadi pertanyaan di sini adalah pengorbanan Kristus yang sudah diberikan kepada kita semua. Apa dampak positif yang bisa diterima oleh seluruh umat di dunia ini? Tentunya Tuhan mengajar kepada kita bahwa kitalah umat yang ditebus, kitalah umat yang dibebaskan dengan pengorbanan yang sedemikian luar biasa sampai Tuhan mati di kayu salib. Itu adalah suatu pengorbanan yang tentunya sangat berharga, lebih berharga dari emas, perak, dan harta apapun di dunia ini. Amin. Begitu banyak orang yang mau mengikut Tuhan, begitu banyak orang yang mau penyertaan Tuhan, begitu banyak orang yang mau berkat dari Tuhan. Tapi satu hal, sedikit sekali orang yang mau menjadi murid Tuhan. Sore ini kita belajar, saya akan bacakan firman Tuhan dalam judul nasnya Ketaatan Hamba Tuhan. Terambil dalam Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Pagi demi pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Bapak Ibu, jelas firman Tuhan katakan Tuhan menginginkan kita menjadi murid-muridnya, bukan hanya mengenal Tuhan, bukan hanya menjadi pengikut yang biasa-biasa saja. Kebangkitan Tuhan kiranya bisa mengupgrade, bisa menaikkan, bisa membuat kita menjadi lebih, bukan hanya sebagai pengikut Kristus, tapi Tuhan menginginkan kita sebagai muridnya. Bahkan dalam Yesaya 50 ayat yang 4 tadi dikatakan bahwa Tuhan sendiri telah memberikan kepada kita lidah seorang murid. Murid
artinya seseorang yang terus-menerus selalu belajar, terus-menerus selalu menimba ilmu. Dan murid ini spesial. Kita tahu kalau di suatu tempat ada sekolah di mana kita belajar di situ. Mungkin kita belajar bernyanyi, kita belajar menulis braille, atau kita belajar apapun, memasak, atau apa saja yang kita bisa pelajari. Kita menjadi murid di tempat itu. Tentunya suatu keistimewaan bahwa setiap saat ketika ada guru datang, kita boleh masuk ke dalam sekolah itu. Tetapi orang yang bukan murid di tempat itu tidak diperkenankan untuk masuk ke sekolah itu. Jadi sebagai seorang murid pun sudah mempunyai suatu keistimewaan. Kita boleh masuk ke dalam tempat di mana kita bisa belajar. Dan yang namanya murid tentunya bukan hanya sekali saja belajar, tapi terus-menerus setiap hari belajar terus, sedikit demi sedikit belajar. Dari siapa? Dari Kristus Yesus itu sendiri. Jadi kita mulai melihat bahwa Tuhan memberikan dua hal tadi. Yang pertama adalah Tuhan memberikan kepada kita lidah seorang murid. Satu itu. Lalu yang kedua, dikatakan bahwa setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar sebagai seorang murid. Jadi di sini hal yang kedua, ini ditulis bahwa setiap pagi i-nya besar. Artinya bukan kita yang melakukannya, tetapi Tuhan sendiri. Jadi setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi Tuhan bukan hanya melengkapi kita dengan lidah seorang murid, tetapi Tuhan juga memberikan keistimewaan membuat telinga ini menjadi telinga seorang murid. Untuk apa? Itu adalah suatu keistimewaan yang kita terima dari Tuhan, bahwa ternyata ada tujuan tertentu yang Tuhan maksud dalam Tuhan memberikan lidah seorang murid dan memberikan pendengaran seperti seorang murid. Beberapa waktu saya renung-renungkan dua hal ini. Ternyata tidak sesimpel itu Tuhan, tidak sesederhana itu Tuhan memberikan firman Tuhan ini. Saya renungkan beberapa waktu, berkali-kali saya renungkan. Ternyata ada pesan Tuhan yang memang ditetapkan dalam firman Tuhan ini, bahwa di sini ditulis bahwa supaya dengan perkataan, jadi lidah seorang murid itu bertujuan supaya kita bisa berkata-kata. Ada sesuatu yang kita perkatakan. Aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Nah, di sini jawaban dari Tuhan terhadap lidah. Jadi lidah seorang murid itu maksud dan tujuannya adalah yang Tuhan berikan pengertian. Siapapun kita, apapun kemampuan kita, keterbatasan kita siapa sih? Kita bukan siapa-siapa, kita tidak bisa melakukan begitu banyak hal. Tapi satu hal, kita diberkati oleh Tuhan lidah, di mana setiap hari kita bisa mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan suara Tuhan, Tuhan berbicara dengan lemah lembut melalui Roh Kudus-Nya, lalu masuk ke dalam hati kita, lalu kita bisa berkata-kata. Jadi walaupun kita tidak bisa melakukan apapun yang besar dalam hidup ini, Tuhan mengajar kepada kita, pergunakanlah lidah kita. Paling tidak kita berkata-kata dengan baik. Tuhan bisa menggunakan lidah kita untuk memberikan semangat yang baik. Tuhan meminta kita untuk memberi nasihat kepada sekeliling kita
orang-orang yang kita temui dengan nasihat-nasihat yang baik, puji-pujian yang baik, memberikan semangat tentunya sesuai dengan firman Tuhan tadi. Kita bisa memberikan semangat yang baru kepada orang-orang yang letih lesu. Jadi ketika ada orang yang mendengarkan perkataan yang baik itu, lalu orang itu memasukkannya ke dalam telinganya, telinga seorang murid, dan dia belajar juga, dia masukkan dalam hati, lalu setelah dalam hati dia katakan lagi kepada orang lain. Ini menjadi suatu rantai yang panjang. Nasihat Tuhan akan sampai ke berpuluh-puluh orang, satu demi satu, mulut demi mulut, telinga demi telinga. Jadi kalau beberapa murid mendengar lalu berkata-kata dengan baik, menyampaikan sesuatu yang baik, memberikan semangat yang baik, tentunya hal inilah yang dimaksud kita boleh menjadi murid Tuhan yang seperti yang Tuhan kehendaki. Artinya kebangkitan Kristus itu menjadi tidak sia-sia, sebab semua di antara kita di sini masing-masing bisa memperkatakan perkataan-perkataan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, menyampaikan pesan-pesan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, memberikan nasihat-nasihat, bahkan saling tegur sapa, bahkan saling memperhatikan, saling bercanda mungkin, tapi bercanda yang tentunya bercanda yang baik, yang memberikan semangat, yang memberikan sukacita buat orang-orang di sekeliling kita. Dengan kita bernyanyi, dimanapun kita berada, kita bernyanyi sehingga orang lain juga ikut bisa mendengarkan dan bisa ikut merasakan sukacita hati kita. Itu adalah suatu anugerah yang luar biasa. Amin. Jadi pesan Tuhan dalam firman Tuhan ini adalah mari kita menaikkan kelas kita naik kelas dari kelas TK 0 kecil 0 besar, kelas 1 naik jadi kelas 2 terus begitu. Nah, dalam hal ini kita bukan hanya mencintai Tuhan dalam hati, mengikut Tuhan, setia dalam mendengarkan firman Tuhan, tapi di sini pesan Tuhan adalah Tuhan ingin mempergunakan lidah kita sebagai lidah muridnya untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan, untuk menyampaikan sukacita, berita kabar baik, keselamatan yang Tuhan tawarkan pada dunia ini, sehingga semua orang mendengar dan ikut bersukacita, bahkan sampai kepada satu waktu nanti Tuhan pun akan menyelamatkan begitu banyak orang melalui kita. Biarlah kita terima firman Tuhan ini dan kita renungkan bahwa Tuhan tidak meminta apapun dari kita. Tuhan tidak pernah menuntut apapun dari kita. Tuhan hanya ingin menggunakan apa yang kita punya. Kalaupun kita punya skill untuk bikin kue, Tuhan akan pakai memberkati apa yang kita punya. Tuhan tidak pernah bisa memberkati sesuatu yang orang lain tidak punya. Sebagai orang punya skill untuk bisa main gitar, tentunya Tuhan tidak akan pernah memberkati dia dengan kemampuan untuk bermain saksofon atau kecapi atau apapun lainnya. Tentunya Tuhan akan memberkati tangannya untuk main gitar dengan luar biasa sepenuh hati. Ketika kita memiliki kemampuan untuk bernyanyi, tentunya juga Tuhan akan pakai dan berkati apa yang kita punya, yaitu kemampuan untuk bernyanyi, sehingga kita bernyanyi dengan luar biasa sekali Tuhan pakai. Jadi yang dimaksud dengan berkat Tuhan adalah segala sesuatu yang kita miliki, kita serahkan semua kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dan tentunya Tuhan pasti akan menggunakan apa yang kita punya untuk memberkati orang lain. Amin. Dalam hal ini, satu hal kita belajar firman Tuhan bahwa Tuhan sudah memberikan lidah seorang murid. Mari kita sama-sama belajar. Mari kita sama-sama dengan penuh kerendahan
hati menjadi murid Tuhan senantiasa, sehingga kita pun juga diperkenankan untuk bisa menularkan orang lain ikut menjadi murid Kristus. Kiranya firman Tuhan demikian saja, tidak saya panjangkan. Saya tutup, paling kita tutup dengan doa. Kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kesempatan sore hari ini kami boleh bersama-sama kumpul di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami memberikan damai sukacita, Engkau memberikan berkat yang sungguh luar biasa, yaitu roti yang hidup, yaitu firman Allah yang masuk ke dalam hati kami dan boleh merema dan menjadi tuntunan dalam kami terus hidup bersama-sama berdampingan dengan Engkau ya Tuhan. Kami hanya memohonkan Tuhan, biarlah dengan perkenanan-Mu kami boleh menjadi murid-murid-Mu ya Tuhan. Biarlah lidah seorang murid dan pendengaran seperti seorang murid yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan kami. Kami boleh menggunakan semuanya itu hanya demi kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan buat sebagian daripada firman Tuhan yang telah kami terima. Kami bersyukur dengan sukacita kami sambut firman-Mu Tuhan. Kami masukkan dalam hati kami dan biarlah firman Tuhan berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami. Menjadikan kami contoh berkat buat orang lain sekitar kami sesuai dengan kemampuan dan apa yang bisa kami lakukan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan manut bagi Tuhan. Terima kasih Pak. Firman-Nya yang mengajar kita sebagai apa? Sebagai apa? Jadi murid itu, lidah itu dipakai yang benar atau enggak? Benar. Nah, dipakai apa? Benar. Jadi nggak pakai gosip gitu ya? Enggak boleh. Hah? Nggak boleh kan? Enggak boleh. Nggak pakai ngomongin orang? Enggak. Pakai boleh nggak? Terus Joko bilang boleh. Jadi yuk, di momen Paskah ini saudara, saya cuma mau minta sama teman-teman, yuk naik level lah kita hidup ini. Amin. Amin. Karena Tuhan tuntut loh dalam hidup kita. Iya. Saya tadi teringat dengan satu firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 16. Ya. Iya, kita harus berbuah. Kalau kita jadi murid Tuhan, atau kita jadi, siapa yang pernah jadi murid di sekolah? Pernah nggak? Pernah naik nggak? Ada yang nggak naik kelas nggak? Ada Yonatan nggak pernah naik kelas katanya. Itu gara-gara apa? Kalau nggak naik kelas? Tuh, Pak Anu bilang bodoh. Ada yang bilang bandel. Ada yang bilang nakal. Betul nggak? Nggak bikin PR. Ya. Jadi kalau kita punya status sebagai murid Tuhan, kita harus naik kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, terus apa? Lulus. Iya. Kalau cuma kelas 1, kelas 1, kelas 1, kelas 1, Tuhan Yesus datang kedua kali cuma kelas 1. Tuhan Yesus bilang ini, aku nggak kenal orang ini. Enyah di hadapanku. Mau nggak? Mau nggak? Yuk, mari kita berbuah. Pakai perkataanmu menjadi murid Tuhan Yesus yang baik dan yang setia. Yesus sudah bangkit buat kita. Ya, saya cuma mau minta, yuk sama-sama, mumpung belum lewat, belum naik ke surga Tuhan Yesus ya, walaupun dia sudah di surga. Artinya kita belum merayakan kenaikan. Kita masih di momen kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara, kalau dia nggak bangkit, sia-sia iman kita kepada Tuhan Yesus, saudara. Makanya yuk kita jadi murid, itu status kita loh. Kalau kita sudah jadi punya status, ya saya pasti yakin
Status itu akan membawa kita melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Status pertama, kita menjadi murid Tuhan Yesus. Itu yang saya dapatkan tadi. Status kedua, kita menjadi apa? Mempelai Kristus. Tapi kita harus lewati menjadi murid Tuhan Yesus. Kalau bukan menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi murid siapa? Ngomong sendiri setan. Ya, iya benar. Karena cuma ada dua di dunia ini yang kita sembah, yang kita ikutin. Siapa? Satu, Tuhan Yesus. Kedua siapa? Kedua itu setan. Saya bilang benar. Jangan kita sampai dijerumusi hal-hal yang sayang kalau kita lewati, yaitu iblis yang akan selalu mempengaruhi hidup kita. Kita sudah dibangkitkan, kita sudah dimenangkan. Yo, tadi namanya tadi Pak Dwi, ya. Ini anaknya Pak Julius Bombo. Kenal kan Pak Julius? Julius di Tanggang mah udah ini baik. Jadi teman-teman, yo, kita sekarang maju terus dalam Tuhan. Amin. Saya sebagai hamba Tuhan, tadi Pak Dwi juga, yuk kita naikin terus level kita. Jangan begini-begini terus. Saya cuma mau bilang jangan kita begini-begini terus. Naik terus. Nanti saudara kebaca sendiri. Oh, saya sudah di kelas 2 ternyata. Artinya apa? Saya udah gak ngosipin orang. Naik lagi ke atas. Saya udah gak pemarah. Walaupun disenggol sedikit, walaupun diomongin sendiri. Diomongin sendiri kan. Masih sadar yang ngadu. Kita masih terus, kita naik level terus. Ya Bapak Ibu, teman-teman tunanetra, sayang kalau kita lewati. Percuma sudah datang di sini, percuma sudah datang beribadah di mana-mana, gereja. Tapi kalau saudara nggak dikenal Tuhan, sayang. Betul ya, sayang. Ya, sayang beribu-ribu sayang, kata Pak Joko. Jadi yuk mari, mumpung masih pasca, kita sama-sama koreksi. Termasuk saya tadi juga dapat satu kebenaran, makanya saya bilang, saya teringat Yohanes 15 ayat 16. Kita ini sudah dipilih. Siapa yang sudah dipilih di sini? Kalau kita sudah dipilih, sudah pasti jadi murid siapa? Tuhan Yesus. Iya, kalau kita dipilih Tuhan Yesus, pasti kita jadi murid Tuhan Yesus. Amin. Kalau kita sudah jadi murid Tuhan Yesus, saya mau katakan, Tuhan Yesus minta, yuk kalian, kita ini berbuah. Pergi menghasilkan buah. Dan apa saja yang kamu minta, apa Tuhan Yesus bilang terakhir, akan dikasih buat saudara dengan saya. Amin. Jadi yuk, jadilah murid Tuhan Yesus yang baik. Dan kita percaya, dan kita yakin di hari kita merayakan ya seni Paskah seperti ini, saudara, kita mengingat kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, kebangkitan yang ajaib, yang orang di luar sana nggak percaya. Kok Yesus bangkit? Kok Yesus mana? Ya. Dan saya percaya kita ini memiliki itu. Amin. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Pak Dwi yang firman-Nya yang sudah mengingatkan kita menjadi murid Tuhan Yesus. Ya, perkataan yang selalu memberkati kita. Dan hari ini teman-teman, kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Ya. Dan saya yakin apa yang sudah persembahkan itu menjadi benih kita untuk memperpanjang tempat ini. Di bulan Mei kita akan teken kontrak kepada pemilik tempat ini. Terus terang kami masih kekurangan duit. Ya, baik yang di online maupun yang ada di sini, ini ada rekening yayasan. Silakan transfer atau silakan saudara mau menabur. Saudara sudah ambil bagian dalam pelayanan kami di tempat ini. Memang kami masih butuh untuk kami bisa melunasi tempat ini. Di bulan Mei tanggal 15 kami terakhir di tempat ini untuk kami bisa atau tidak. Tapi saya percaya Tuhan Yesus sudah berfirman dan sudah ngomong melalui kebenaran firman kepada saya. Ya, Filipi 4 ayat 19. Saya ingat ketika saya bergumul untuk tempat ini, ya, firman Tuhan kasih sama Tuhan Yesus kasih sama saya melalui kebenaran firman Tuhan. Dia berkata, Allahku akan memenuhi segala kebutuhan. Menurut apa? Kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Itu yang Tuhan katakan kepada saya tadi waktu itu saya berdoa di belakang depan komputer. Saya minta sama Tuhan,
Saya nggak bisa berdaya, saya nggak bisa punya apa-apa. Sudah nggak bisa apa-apa Tuhan. Tolong, apa yang harus lakukan, apa yang harus saya lakukan. Saya hanya berdoa. Saya terus terang sama teman-teman. Sampai saat ini juga saya berdoa sama Tuhan. Dan saya bergumul. Dan kami di kubu doa juga kami bergumul. Dan di mana kami berdoa supaya tahun lalu Tuhan menyertai kami di tempat ini. Dan saya yakin juga tahun ini Tuhan menyertai kami. Amin. Memang kami terus terang nggak punya apa-apa. Baru sekitar 40% duit kami ada untuk kami bisa membayar tempat ini. Tapi saya yakin apa yang Tuhan sudah katakan oleh firman Tuhan, pasti di bulan Mei Tuhan akan menggenapi. Dan inilah benih kalian yang kalian tabur untuk kami bisa ada lagi di tempat ini. Untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Doakan biar bulan Mei kami lancar berjalan terus untuk kami bisa tekan kontrak lagi 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan. Saya mau berdoa dulu. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu. Hamba percaya ini satu pernyataan-Mu. Di momen-momen Paskah ini Tuhan kami mengingat bahwa kami harus menjadi murid yang setia. Baik perkataan kami, baik lidah kami, apapun itu Tuhan, baik sikap tingkah laku kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Urapi kami ya Bapa, sertai kami agar kami boleh melakukan firman. Dan kami ingin menabur pelayanan kami di tempat ini. Apapun yang kami tabur, kami kiranya boleh menjadi berkat bagi anak terang ministry ini, khususnya untuk tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa biar melalui benih ini ya Tuhan, kami yakin Engkau akan menggenapi semuanya itu ya Tuhan. Berkati baik yang di online maupun yang ada di sini. Kami percaya Tuhan yang akan memberkati setiap apa yang kami tahu. Dan kami percaya kemuliaan Tuhan akan turun. Baik di usaha, pekerjaan, keluarga diberkati oleh Tuhan. Kami siap memberi ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memberi katakan amin. Silakan Anggi. Ya, sambil kita memberikan persembahan, kita mau menaikkan satu pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Saya percaya apa saudara yang tabur pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara sudah menabur dalam pelayanan kami, dan saya yakin Tuhan pasti memberkati saudara. Amin. Ya, baik, saya undang dari timnya Pak Diri, mungkin ada yang 1-2 patah kata untuk kita semua yang ini. Silakan.
Atau dari Ketua Komsel atau siapa? Iya. Silakan ya. Ini adalah kali pertama kita fellowship bersama. Berharap ini kita bisa menjadi momen di mana nanti mungkin ada teman-teman kami juga yang fellowship bersama lagi. Iya. Jadi biarlah kita bisa saling menguatkan, bisa saling fellowship, saling memberkati. Jadi inilah yang memang sebagian juga yang Tuhan perintahkan buat kita supaya kita saling memperhatikan. Amin. Terima kasih, gitu saja. Singkat padat dan jelas. Masih ada lagi? Tapi Pak, boleh kenal satu persatu Pak. Mungkin Bapak bisa ngomong ini namanya siapa nanti, halo, supaya teman-teman bisa kenal suaranya nanti di jalan mungkin, Oke. atau di mana diajak makan gitu kan. Silakan Pak. Oke, baik. Jadi karena ini mau diingat-ingat suaranya, jadi suaranya Iya, Pak. sekarang kencang ya Pak ya? Iya. Oke. Ada mic ini, silakan. Oh, Nama saya ini Ibu. Satu-satu. Iya. Nggak apa-apa, suaranya aja. baik. Mulai dari saya dulu. Ya. Memperkenalkan diri, nama saya Dwi. Halo Pak Dwi. Halo. Tuhan berkati semua. Amin. Saya di sini bersama dengan istri saya ada di belakang. Ayo. Coba dulu, kenal. Suaranya mesti kencang ya. Iya. Betul. Ibu Dwi. Ibu Dwi. Silakan. Panggilannya betul Pak, tapi namanya ada lagi. Silakan. Shalom semuanya, nama Shalom. saya Esther Yolanda. Shalom Ibu Esther. Halo Esther. Halo Ibu Esther. Masih single, ada istrinya, ada suaminya. Suami saya satu, Bapak Dwi. Anak saya dua, putra dan putri. Amin. Dengan kemuliaan bagi Tuhan. Lanjut. Baik. Boleh. Mulai dari Pak Stanley, ya silakan Pak Stanley. Shalom, nama saya Stanley. Sama bersuka-cita ya bisa beribadah bersama. Amin. Terus terang saya juga adalah member baru dari Komsel ini, jadi pertama kali saya ikut kegiatan ini. Saya ditemani oleh istri saya, mungkin bisa memperkenalkan diri. Halo Pak Stanley. Halo Pak Dwi. Beda. Oke, shalom Bapak Ibu sekalian. Nama Shalom. saya Kristina, tapi panggilannya Cencen. Salam Kenapa kamu? Terima kasih semuanya. Amin. Lanjut. Shalom. Shalom. Nama saya Samuel Edi. Tuhan memberkati. Terima kasih sudah hadir. Shalom Pak Samuel ini. Perkenalkan juga istri saya Blanca. Shalom Bapak dan Ibu. Shalom. Saya dengan Sinta. Shalom. Halo Sinta. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Nama saya Herman. Shalom Pak Herman. Senang sekali sore ini bisa beribadah di sini bersama Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kesempatan ini. Semoga di kemudian hari kita diperkenan untuk datang kembali. Amin. Saya perkenalkan istri saya Lucy. Belum. Ayo Bu. Halo, salam semuanya. Shalom. Saya Luciana, biasa dipanggil Lucy. Shalom Ibu Lucy. Thank you udah dapat kesempatan ikut beribadah
di sini, terus terbaca di depan, diberkati menjadi berkat dan menjadi kasih. Amin. Bisa terus ada dalam kita ya. Amin. Selanjutnya saya kenalkan teman komsel saya, Ibu Lita. Silakan. Shalom. Shalom. Semuanya, saya Lita. Shalom, Ibu Lita. Halo, Kak Lita. Saya hari ini membawa teman saya satu lagi. Silakan. Shalom. Shalom. Saya Vivi. Shalom, Ibu Vivi. Ya, makasih. Gitu Bang. Main aja ya. Oke. Ya, baik itu semua teman-teman komsel yang bersama-sama dengan saya di tempat ini. Kiranya kami semua bisa saling memberkati. Terima kasih. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan. Ya. Terima kasih buat tim dari Pak Dwi yang sudah menjadi berkat buat kita, dan hari ini firman Tuhan sungguh luar biasa buat kita, dan timnya sudah datang menjadi berkat buat kita dan beri semangat lagi buat kita di momen-momen Paskah ini. Amin. Baik, pengumuman hari Sabtu kita ada ibadah tetap jam berapa? 10 ya. Terus kita ada doa puasa dari jam 10 malam hari Selasa sampai hari Rabu pukul 12. Kita ada doa puasa di pukul 10.30 sampai selesai. Ya, kita akan buka puasa bareng-bareng di bawah. Ayo, siapa yang mau datang hari Rabu? Dan kubu doa ada di online ya, Anggi ya. Nanti di-share ke online di grup ya, di grup ya ATM, yang kita bisa jadi berkat juga. Doakan teman-teman ya, dari tanggal 15 Mei saya akan kontrak dengan yang punya rumah, yang punya tempat ini, biar dana kita juga tercukupi untuk kami bisa pakai lagi 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Amin. Karena saya percaya Tuhan sudah ngomong, dan saya yakin melalui kebenaran firman Tuhan gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, seragamnya kotak. Yang kotak. Yang kotak. Ya. Oke, kemeja. Ya. Ada yang semua pakai seragam biru nggak ini? Hijau. Iya. Ya. Baik teman-teman, sekali lagi terima kasih Pak Dwi, semuanya teman-teman dari tim Live House ya, yang sudah datang kita untuk beribadah bersama-sama di momen Paskah ini, dan saya percaya semuanya karena Tuhan. Nanti doa syafaat Ibu Lili ada? Ada Pak, dipanggil Pak. Saya panggil Pak. Panggilin toh. Jadi teman-teman, yuk kita akan memuliakan nama Tuhan. Tolong ingat firman Tuhan hari ini. Ya, saya yakin firman Tuhan pasti jadi berkat buat kita di perjalanan kehidupan kita. Kita harus punya status, saudara. Jadi jangan kita nggak punya status. Jadi status murid Tuhan Yesus tadi Pak Dwi berkatakan, kita harus punya lidah yang akan jadi berkat di luar sana, bukan jadi batu sandungan apa yang kita ngomong, apa yang kita katakan. Dan saya percaya Tuhan pasti akan memberkati saudara dengan saya. Dan nanti doa syafaat Ibu Lili, dan nanti doa berkat Pak Dwi. Mari kita akhiri ibadah kita. Masih ada Pak Dwi mau sampaikan Pak? Hah? Udah? Cukup? Baik. Saya udah sudah pakai berdiri, kita akan pujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
bersyukur dan berterima kasih untuk ibadah sore ini sudah berlangsung. Kami sungguh sangat diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Baik kami yang ada di tempat ini lantai 2, para tunanetra dan anak-anak Sabtu Ceria di bawah lantai 1. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Biarlah ini bukan hanya sekedar ibadah rutinitas, tetapi biarlah ini menjadi kesukaan buat kami, karena itulah yang Engkau sukai Tuhan. Saat kami mau duduk diam dalam hadirat Tuhan, saat kami mau meninggikan Tuhan, saat kami mau menyukakan hati Tuhan sekalipun kurang sempurna, biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakan setiap apa yang kami persembahkan sore ini, baik di lantai 1 maupun lantai 2. Terima kasih Bapa, setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani, kiranya Tuhan memberkati mereka, baik itu Tuhan Yesus keyboard Pak Herlianto, gitar maupun bass Tuhan Yesus Joko dan Jonathan, serta Marcel Tuhan Yesus, serta Kak Anggi dan Pak Chenli Tuhan, yang Tuhan percayakan untuk menaikkan pujian penyembahan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di kerajaan-Mu, dan biarlah Tuhan semakin sempurnakan Tuhan Yesus, dan biarlah setiap talenta karunia mereka Tuhan semakin Tuhan tambah-tambahkan. Apapun yang mereka lakukan, kerjakan dalam kehidupan mereka sehari lepas hari, bahkan dalam rumah tangganya Tuhan memberkati mereka. Dan terkhusus kami berdoa Tuhan Yesus buat hamba-Mu Tuhan Yesus, Pak Dwi yang menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan, biarlah Engkau tambah-tambahkan hikmat, marifat, pengertian, pengetahuan yang benar akan firman-Mu, sehingga setiap apa yang keluar dari lidah mulut bibir hamba-Mu Tuhan, itu adalah ada kuasa. Amen. Itu adalah firman. Amen. Yang menguatkan, yang meneguhkan Tuhan, bahkan yang menegur setiap kami Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu itu hidup dalam kehidupan Pak Dwi, sekeluarga, bahkan seluruh tim yang ada saat ini, yang hadir maupun yang tidak bisa hadir. Biarlah firman itu bertumbuh, firman itu hidup di dalam kehidupan komunitas ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya firman itu juga hidup di tengah-tengah YATM Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu itu hidup di tengah-tengah keluarga besar YATM. Begitu pula dengan firman yang disampaikan di lantai 1 Tuhan, anak-anak itu pun akan hidup buat anak-anak kami. Kami percaya melalui mulut anak-anak kami akan keluar firman Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diberkatilah seluruh keluarga besar YATM Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, terkhusus yang hari ini hadir Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan mereka akan membawa berkat, damai, sejahtera, sukacita yang datangnya daripada-Mu Tuhan. Apapun yang mereka lakukan di tempat ini, biarlah kiranya menyenangkan hati Bapa, biarlah kiranya menyukakan hati-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan nama Tuhan ditinggikan dalam kehidupan mereka dan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau melepaskan berkat buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Shalom ada di Indonesia. Biarlah damai, sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa di surga terus melimpah atas bangsa kami Indonesia. Diberkatilah masyarakat yang ada Tuhan. Diberkatilah alam Indonesia Tuhan. Diberkatilah para pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang ke bawah, dari pusat sampai daerah Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka. Terlebih Tuhan Yesus buat presiden, wakil presiden kami Tuhan, Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin Tuhan Yesus. Di masa akhir pemerintahan, biarlah Tuhan berikan kekuatan buat hamba-Mu ini untuk menyelesaikan tugas tanggung jawabnya Tuhan dengan baik dan benar Tuhan Yesus, dan transparan Tuhan. Tuhan semakin buat hamba-Mu ini bersinar Tuhan, karena kami percaya 2 periode Tuhan percayakan kepada hamba-Mu Tuhan. Sampai dengan detik ini ada maksud dan rencananya Tuhan, dan pemerintahan yang baru kami percaya semua datangnya daripada-Mu. Di mana pelantikan pada bulan Oktober nanti, biarlah semuanya bisa berjalan baik dan lancar, dan biarlah apa yang sudah ditinggalkan pemerintahan yang lama Pak Jokowi ini Tuhan bisa diteruskan dan dikembangkan Tuhan, sehingga Indonesia akan menjadi Indonesia yang maju, Indonesia yang baik Tuhan, yang mana semakin dipercaya oleh lapisan masyarakat, yang mana semakin dipercaya oleh bangsa-bangsa tetangga. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Gereja-gereja Tuhan berdampak buat Indonesia Tuhan. Komunitas-komunitas berdiri dalam nama Tuhan Yesus, berdampak buat lingkungan dan bangsa ini. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Terima kasih untuk semuanya. Inilah doa hamba-Mu Tuhan. Hamba percaya Tuhan semakin sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Mari saudara-saudara kita arahkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Pada akhirnya Tuhan, biarlah berkat kasih-Mu Bapa dalam pengorbanan anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami semua, dan juga persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menolong kami, senantiasa menyertai sebagai penghibur dan sebagai teman, sahabat yang senantiasa ada bersama-sama kita, yang menguatkan kita menanti kedatangan Kristus yang kedua. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya semua berkata amin. Terima kasih. Ayo teman-teman, silakan tim dari Live House, kita mau foto bareng di sini dengan tim musik. Ayo semua. Berdiri di sini bisa kan? Bisa ya. Silakan teman-teman yang mau makan. Terima kasih juga sama tim dari Pak Dwi yang bawa makanan konsumsi. Kita makan bareng-bareng di bawah ya. Mas, gimana sih Mas? Yang belum dulu, yang berdiri, yang sini.